Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Matuhat Tiara Rizky dari KPI 1D NIM 52 akan menjelaskan sedikit mengenai ulumul hadis. Adapun poin-poin yang saya akan terangkan yaitu yang pertama mengenai pengertian ilmu hadis, yang kedua ruang lingkup ilmu hadis, yang ketiga filsafat ilmu hadis, dan yang keempat periode sejarah ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis. Istilah ilmu hadis dalam tradisi ulama hadis disebut ulumul hadis, yang dari bahasa Arab ulumul al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari atas dua kata, yaitu al-ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu. Al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruang lingkup ilmu hadis. Ruang lingkup ilmu hadis itu ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Menurut Ither, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah, objek kajiannya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup yang pertama, cara periwayatan hadis, baik dari segi penerimaan dan juga cara penyampaian dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Yang kedua yaitu cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, pembukaannya. Yang kedua, ruang lingkup yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Ilmu ini disebut juga dengan mutala al-hadis, ngulum al-hadis, usul al-hadis, dan ngilm al-hadis. Menurut Izzuddin bin Jamaah, ilmu hadis yaitu ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dapat diketahui keadaan sanad dan matanya. Apa itu sanad dan matan? Sanad menurut muhaddisin adalah sebutan bagi rijal al-hadis, yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi hingga kepada Rasulullah SAW. Keadaan sanad adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sanad hadis seperti itisal, inqita, tadlis, sikap sebagai rawi yang tidak sungguh-sungguh ketika menerima hadis, lemah hafalannya, tertuduh fasik, dusta, dan sebagainya. Matan adalah pernyataan yang padanya sanad berakhir. Keadaan matan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seperti raf, marfu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakaf, mauquf yang dinisbahkan kepada sahabat, syudud, dan sebagainya. Filsafat ilmunya ilmu hadis. Ilmu hadis adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kebenaran berita yang disampaikan orang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis mengajarkan nilai filosofis kepada manusia bahwa berita bisa dikatakan benar jika berita bisa dibuktikan dengan benar dan dibawa oleh orang-orang yang benar. Pembawa benar plus dapat dari orang yang benar plus isi berita benar akan menghasilkan sebuah berita yang benar. Poin yang keempat yaitu mengenai periode sejarah. Yang periode pertama yaitu masa Rasulullah. Semenjak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya, disebut masa turun wahyu dan pembentukan Islam. Periode yang kedua yaitu masa sahabat besar, yaitu semenjak permulaan masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq sampai pada berakhirnya zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu sekitar 19 Hijriah sampai 40 Hijriah, disebut zaman pematerian dan penyederhanaan atau penyelidikan riwayah. Yang periode yang ketiga yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar, yaitu dari berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin atau permulaan masa Amaliyah sampai abad pertama, disebut masa penyebaran riwayah ke kota-kota atau daerah-daerah. Periode yang keempat yaitu masa pemerintahan Daulah Amaliyah, angkatan kedua sampai masa Daulah Abbasiyah angkatan pertama, disebut masa penulisan dan masa pentadwinan.
Periode yang kelima yaitu masa akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah Angkatan Pertama sampai awal pemerintahan Daulah Abbasiyah Angkatan Kedua yang disebut masa penyaringan, pemeliharaan, dan pelengkapan. Periode yang keenam yaitu masa pemerintahan Abbasiyah Angkatan Kedua dari permulaan abad 4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah yang disebut masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan. Periode yang ketujuh yaitu periode yang terakhir, masa sesudah Daulah Abbasiyah tahun 656 Hijriah sampai sekarang, disebut masa penyerahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.